Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalkan, nama saya Cakrananggala Samudra Wijaya dengan NIM 1710622102 dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada sesi kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari laporan magang saya di Muslim Departemen dengan judul Implementasi Digital Marketing untuk Kegiatan Pemasaran di Muslim Departemen. Selanjutnya kita ke bagian latar belakang. Jadi perkembangan teknologi digital itu telah mendorong transformasi signifikan dalam dunia pemasaran. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah hadirnya live stream commerce atau siaran langsung untuk belanja ya, live stream. Yaitu strategi untuk promosi dan penjualan produk secara langsung melalui siaran digital yang interaktif. Dalam konteks ini, platform TikTok menjadi channel yang dominan dalam menggabungkan elemen hiburan dengan transaksi komersial dalam satu ekosistem yang dinamis. Selama menjalani PKL di Muslim Department, saya ditempatkan sebagai host live stream, yaitu peran strategis dalam menjembatani produk dan konsumen melalui komunikasi visual secara real time. Posisi ini tidak hanya menuntut penguasaan teknik komunikasi dan improvisasi, tetapi juga mencerminkan tuntutan industri digital untuk menekankan yang pertama itu kecepatan interaksi, yang kedua daya tarik visual, yang ketiga kepercayaan audiens terhadap penyampaian pesan. Oleh karena itu, kegiatan PKL ini dipilih sebagai sarana pembelajaran aktif untuk mengintegrasikan teori bisnis digital yang saya pelajari di bangku kuliah dengan praktik nyata dalam dunia kerja berbasis media sosial. Selanjutnya kita ke tujuan PKL. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan komunikasi digital interaktif, karena saya sebagai host itu otomatis memerlukan keterampilan dalam komunikasi yang interaktif untuk menggait audiens. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap strategi pemasaran konten dalam ekosistem media sosial. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi siaran langsung sebagai media promosi dan interaksi pelanggan secara real time. Lanjut kita ke ruang lingkup kegiatan. Jadi ruang lingkup kegiatan yang saya lakukan di Muslim Department, yang pertama adalah pelaksanaan live stream. Itu adalah tugas utama yang pokok. Yang kedua, produksi konten untuk kebutuhan akun media sosial. Yang ketiga itu produksi konten katalog untuk akun TikTok Shop perusahaan. Yang keempat itu koordinasi dengan tim terkait informasi SKU. Jadi untuk pelaksanaan live stream itu yang pokok. Produksi konten itu bisa dibilang sekunder, karena itu selain saya jadi host, saya juga ikut andil dalam memproduksi konten seperti misalnya konten promosi ataupun konten tutorial-tutorial mengenakan produk-produk yang dijual di akun Muslim Department untuk kebutuhan media sosial seperti itu. Yang ketiga itu produksi konten katalog untuk akun TikTok Shop perusahaan. Jadi produksi konten katalog ini itu lebih ke arah photoshoot ya. Jadi saya juga sebagai model untuk katalog di etalase TikTok Shop. Jadi lebih kelihatan fresh aja. Orang lebih bisa melihat, orang-orang audiens lebih bisa melihat gimana ini kalau bajunya itu dipakai ke misalnya pemuda ataupun orang tua seperti itu. Yang keempat itu koordinasi dengan tim terkait informasi SKU. Jadi ini juga salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena koordinasi terkait informasi SKU itu bisa mempengaruhi live stream, host saat live stream. Karena kalau misalnya ada miskomunikasi, misalnya ada SKU baru, tapi kita belum diupdate, ya hostnya belum diupdate terkait informasi tersebut, host akan kebingungan untuk spill, ya host akan kebingungan. Itu akan sangat mempengaruhi performa host dalam melakukan siaran langsung atau live stream. Makanya koordinasi dengan tim terkait informasi SKU itu sangat-sangat penting. SKU apa saja yang update atau SKU apa saja yang sudah diturunkan etalasenya itu sangat penting. Yang selanjutnya adalah ringkasan kegiatan. Jadi selama 5 bulan saya melaksanakan PKL di Muslim Department, saya menjalankan peran sebagai host live stream. Kegiatan yang dilakukan itu 6 hari kerja dalam 1 minggu secara WFO atau work from office dengan sistem 2 shift. Jadi shift yang pertama itu dimulai pada pukul 6 pagi sampai di jam 2 siang. Shift 2 itu dimulai pada pukul 15 sampai di jam 11 malam. Ya, jadi kenapa sistemnya 2 shift? Itu karena kita untuk meraup semua kemungkinan atau jam-jam prime time orang-orang itu membuka TikTok Shop, membuka live. Nah, itu biasanya ramainya itu prime time itu di pagi pukul 6 sampai di jam pukul 11-an kurang lebih. Oke, jadi aktivitas utama itu dalam konteks live stream yang pertama adalah persiapan siaran langsung atau persiapan live stream. Itu bisa disebut juga dengan pre-live. Yang kedua itu pelaksanaan live stream, yang ketiga itu evaluasi pasca siaran. Jadi ketiga-tiganya ini
satu paket, bisa dibilang satu paket karena bisa saling mempengaruhi seperti itu. Kenapa? Karena persiapan siaran langsung itu sangat penting dan itu dapat mempengaruhi pelaksanaan live stream. Misalnya persiapan untuk lighting, pencahayaan ya, atau persiapan untuk mikrofon, persiapan device, persiapan display baju-baju di background itu sangat-sangat penting. Karena itu bisa apa ya, kalau misalnya ada kendala teknis terkait peralatan itu bisa sangat fatal, bisa sangat fatal. Kemudian juga kalau misalnya display itu kita taruh sembarangan ya, hostnya takutnya lupa, itu bisa mempengaruhi juga karena host akan kelamaan ya, takutnya kelamaan mencari display, jadi audiens atau penonton keburu out atau keburu keluar dari live stream kita. Yang ketiga itu evaluasi pasca siaran. Jadi nggak cuma evaluasi, jadi ada dokumentasi juga. Itu sangat penting untuk pelaporan kepada atasan ya. Jadi mulai dari jumlah viewers, jumlah penjualan atau jumlah pendapatan GMV ya, gross merchandise value kalau di TikTok itu namanya GMV. Kemudian dalam analisis metrik-metrik terkait live stream itu sangat penting untuk evaluasi ke depannya. Jadi apa yang perlu kita perbaiki untuk pelaksanaan live stream itu kita bisa tahu lah ya, seperti itu. Jadi kegiatan ini itu semuanya itu memperkuat keterampilan komunikasi digital, kemudian untuk improvisasi siaran, serta pemahaman terhadap strategi pemasaran berbasis live commerce. Oke, yang selanjutnya adalah kesenjangan teori dan praktik. Jadi yang pertama itu adalah strategi flash sale dan emosi dalam pemicu impulse buying. Jadi teorinya itu adalah yang pertama, strategi flash sale dalam pemasaran digital mampu memicu pembelian impulsif melalui penciptaan urgensi emosional. Tapi dalam praktiknya itu pelaksanaan flash sale di lapangan belum terancam untuk menggugah emosi audiens secara maksimal. Nah, narasi ini masih bersifat informatif dan kurang menekankan pada aspek emosional seperti waktu terbatas dan lain-lain. Yang kedua itu ada estetika visual dan dengan keterbatasan produksi siaran secara langsung. Jadi pada teorinya itu atribut visual itu dia eh, secara langsung dapat mempengaruhi persepsi kualitas terhadap brand atau terhadap merek. Nah, keterbatasan seperti perangkat ataupun display produk kayak misalnya warna atau motif. Nah, itu dapat menyebabkan tampilan visual dalam siaran belum memenuhi standar estetika ideal yang berdampak pada daya tarik dan kepercayaan konsumen. Jadi, kalau misalnya kita keterbatasan display itu audiens jadi nggak bisa ngeliat. Yang tadinya jadi mau membeli, pengen lihat gitu. Kalau misalnya displaynya nggak ada, orang jadi tidak mau membeli. Yang ketiga ada pemicu emosional dan desain interaksi dalam praktik lapangan. Jadi teorinya adalah teknik storytelling yang mengandung unsur emosional, psikologi warna, dan struktur narasi itu sangat berperan besar dalam menciptakan engagement audience. Namun dalam praktiknya interaksi host masih didominasi dengan penyampaian informasi produk secara fungsional tanpa pendekatan storytelling yang sistematif. Hal ini dapat mengurangi potensi pembentukan ikatan secara emosional dengan para audiens atau penonton. Yang keempat ada konsep perceived risk dan tantangan interaktif platform. Teorinya adalah konsep perceived risk itu berfokus pada kekhawatiran konsumen terhadap kualitas produk dan keandalan transaksi. Namun dan praktiknya risiko itu juga dirasakan oleh para host. Jadi nggak berfokus pada konsumen aja. Seperti misalnya kalau host itu melihat ada munculnya komentar atau nama akun yang dapat menjebak. Misalnya kita live di TikTok namun ada audiens yang menggunakan nama seperti platform Shopee atau platform lainnya. Kalau host nggak sengaja terpancing ya menyebutkan kata-kata itu bisa sangat fatal karena ada TikTok punya aturannya sendiri, punya kebijakannya sendiri, itu tidak boleh menyebut platform lain. Nah, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran kebijakan platform seperti shadow ban, violation, atau bahkan pemblokiran akun secara permanen. Oke, selanjutnya kita ke hasil dan analisis singkat. Jadi yang pertama peningkatan dalam kompetensi komunikasi digital. Nah, pengalaman ini saya sebagai host itu tentunya mengasah keterampilan public speaking, kemudian improvisasi dalam narasi, kemudian juga dalam pengolahan interaksi dua arah dengan audiens di platform TikTok ataupun Shopee. Kemudian yang kedua itu peningkatan kualitas interaksi.
Jadi melalui teknik interaksi dua arah seperti menyapa audiens, merespon komentar secara aktif, memanggil nama audiens, nah itu dapat menciptakan suasana siaran yang lebih komunikatif. Nah, jadi kita dapat meningkatkan retensi penonton serta mendorong impulse buying secara real time. Yang ketiga, produksi konten visual yang representatif. Jadi saya pun menjadi talent dalam berbagai konten promosi, baik katalog digital maupun video pendek, short video yang digunakan untuk kebutuhan konten di TikTok Shop ataupun di Shopee Live. Nah, keterlibatan ini dapat memperkuat citra visual brand dan mempermudah konsumen dalam memahami produk. Yang keempat ada penyusunan evaluasi harian dan saran strategis. Jadi para host juga termasuk saya itu secara rutin mendokumentasikan hasil siaran, mengolah data performa harian dan memberikan masukan untuk perbaikan strategi komunikasi dan visualisasi produk di sesi berikutnya atau di live yang akan datang. Yang kelima, kolaborasi dan adaptasi dalam tim produksi. Jadi terlibat langsung dalam proses kreatif dan teknis konten itu juga penting ya. Kita juga harus berkolaborasi seperti mulai dari persiapan siaran, produksi konten visual hingga evaluasi performa. Itu dapat mengasah kemampuan kita juga untuk bekerja secara lintas divisi. Jadi kita juga dapat melatih kemampuan adaptif kita. Jadi nggak cuma sebagai host, terus gitu kita juga kadang atau seringkali berkolaborasi dengan tim produksi untuk membuat konten-konten media sosial. Selanjutnya ini merupakan dokumentasi kegiatan saya di Muslim Departemen. Ini contoh katalog produk atau etalase produk saya yang saya gunakan baju koko. Jadi saya sebagai model di sana. Kemudian ini salah satu dokumentasi saya sedang melakukan live stream dengan penonton yang cukup banyak, stay cukup banyak di 33. Yang tengah ini merupakan foto dengan para anggota host di Muslim Departemen. Nah ini juga salah satu konten untuk media sosial untuk menciptakan engagement. Jadi kita lebih kita bisa mendekatkan diri kepada audiens untuk melihat di Muslim Departemen itu kayak gimana sih host-hostnya. Jadi secara nggak langsung kita juga menjual emosi. Ini juga salah satu konten ini dadakan langsung di shoot gitu. Oke, selanjutnya kita ke kesimpulan laporan. Jadi saya sebagai praktikan berperan sebagai host live stream baik di TikTok Shop ataupun di Shopee Live. Namun pada praktiknya saya memang lebih dominan ditempatkan di platform TikTok Shop untuk mengasah komunikasi digital, public speaking, improvisasi dan produksi konten. Kemudian kegiatan ini juga mencerminkan penerapan nyata dalam strategi pemasaran digital berbasis interaksi real time dan visual branding. Kemudian juga ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik, khususnya dalam aspek yang pertama itu efektivitas flash sale dalam membentuk emosi untuk membeli atau impulse buying. Yang kedua, keterbatasan visual produk saat siaran. Yang ketiga itu resiko dari interaksi negatif di platform. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, resiko juga nggak cuma berfokus ke konsumen aja, tapi sebagai seller, sebagai host gitu juga ada yang perlu diperhatikan terkait resiko. Yang dimana resiko ini juga banyak yang fatal ya, seperti itu. Bisa kemungkinan menjadi fatal. Ya, jadi yang terakhir ini untuk secara keseluruhan PKL ini memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap saya pribadi untuk kesiapan profesional, kemudian pemahaman juga dalam industri digital, serta kontribusi saya langsung pada pengembangan akun baru perusahaan ataupun konten di Muslim Departemen. Seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.